Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 90, bersikaplah lembut, kakak senior. Pendekar berpakaian hijau tidak melihat ke arah pria berpakaian hitam yang berdiri di belakangnya. Senyuman muncul di wajahnya sebelum dia berkata, katakan pada Master Sekte Anda bahwa saya tidak berniat mengambil nyawa hari ini. Katakan padanya bahwa saya minta maaf. Petik 2. Untuk beberapa alasan, ketika pria berpakaian hitam mendengar kata, maaf, dia mundur selangkah. Dia berkata dengan canggung, senior, kamu telah membunuh Sword Freak, Chen Wenji, sebelumnya. Siapa target Anda selanjutnya? Petik 2. Pendekar berpakaian hijau itu menatap pria berpakaian hitam itu ke samping, menyebabkan pria berpakaian hitam itu mundur lebih jauh. Dia cukup ketakutan, khawatir pendekar pedang berpakaian hijau akan mengatakan dia adalah target berikutnya. Jangan khawatir, saya selalu menjadi orang yang lembut dan sopan. Master Sekte Anda tahu itu dengan baik, pendekar pedang berpakaian hijau berkata acuh tak acuh. Aku hanya merasa tertekan oleh aura kuatmu, senior. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan ini. Lutut pria berpakaian hitam itu saling bertabrakan saat ini. Tidak apa-apa, kata pendekar berpakaian hijau dengan lembut, terima kasih telah menyampaikan informasi untukku akhir-akhir ini. Petik 2. Pria berpakaian hitam menyeka keringat dari wajahnya saat dia menghela nafas lega. Pendekar berbaju hijau terus berkata, jika aku berencana membunuhmu, aku akan memberitahumu sebelumnya, temanku. Dia jelas-jelas berhenti sejenak sebelum menambahkan kata-kata, temanku. Pria berpakaian hitam itu merasa ingin menangis. Anda berencana memberitahu target Anda bahwa Anda akan membunuh mereka sebelum membunuh mereka. Dia tidak lagi berani mengatakan apapun, dia hanya berdiri diam di belakang. Pendekar berjubah hijau terus mengamati Black Knight. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum berkata, Fan Xiwen, pemimpin dari Ksatria Hitam telah berada di sana selama setengah hari. Saya ragu dia akan kembali. Petik 2. Senior, apa kau tidak akan menunggu lebih lama lagi? Itu membosankan. Pendekar berpakaian hijau itu berbalik dan pergi. Setelah berjalan sekitar 100 meter ke dalam hutan, dia menghilang ke udara tipis. Pria berpakaian hitam itu tersandung, hampir kehilangan pijakan. Dia menghela nafas panjang. Misi ini akan menjadi akhir dari diriku. Setelah dia tenang, dia terus mengamati Black Knights. Pada saat ini, dia melihat seseorang terbang keluar dari penghalang. Orang itu berputar di atas Ksatria Hitam sebelum dia berhenti. Ming Xiyin dari Evil Sky Pavilion. Tidak peduli seberapa terlatihnya para Ksatria Hitam, mereka mau tidak mau mundur beberapa langkah di bawah aura mengintimidasi Ming Xiyin. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meninggalkan Gunung Pengadilan Emas tanpa daya. Pria berpakaian hitam itu mengangguk pada dirinya sendiri saat dia bergumam pelan, tidak heran pedang iblis senior pergi. Bahkan Fan Xiwen yang memiliki avatar 8 daun tidak berdaya melawan Evil Sky Pavilion, penjahat lama benar-benar mengesankan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia meninggalkan hutan juga. Pavilion Langit Jahat. Lu Zhou melihat poin prestasi di dashboard sistem. Dia memiliki 2.210 poin prestasi tersisa. Hadiah untuk menangkap Fan Xiwen jauh lebih sedikit dibandingkan dengan membunuh elit ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Saya memiliki 5 poin keberuntungan, saya melakukan 2 kali seri sebelumnya, dan yang saya dapatkan hanyalah pesan, terima kasih, dan sangat buruk. Lu Zhou mempertimbangkannya sejenak. Mungkin, saya harus mencoba lagi. Lagi pula, ketiga kalinya adalah pesona. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi untuk undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan plus 1. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia menahan keinginan untuk membuat hasil imbang lagi. Ini sama dengan memurnikan senjata. Saya harus bersabar dan menunggu kesempatan. Aku tidak bisa membiarkannya sampai ke kepalaku. Petik 1. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Budidaya dasar, Laut Brahman 8 Meridian. Poin prestasi, 2160. Avatar, Mighty Four Quadrants. Sisa hidup, 5.801 hari. Item, kartu serangan mematikan X1, kartu sempurna X2, kartu blok kritis X7 pasif Cage Bean X5, Wizard, Bian. Senjata, tanpa nama, Amorous Hope pemilik, Ye Tianxin. Membutuhkan pemurnian ulang sebelum digunakan. Metode budidaya, gulungan-gulungan tulisan surgawi. 1. 5 energi semesta membutuhkan 8.000 poin prestasi, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut. Dia tidak berpikir dia akan memiliki cukup poin bahkan jika dia membunuh Fan Xiwen dan yang lainnya.
Dia menghela napas, dan ini hanya alam semesta 5 energi. Saya yakin 6 garis trigram rekombinan, jiwa bintang 7, dan 8 metode yang terhubung tidak lebih murah daripada 5 energi semesta. Petik 1. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan dashboard-nya menghilang. Tidak perlu merasa malu tentang ini. Dia baru saja memulai dibandingkan dengan Ji Tiandao yang telah hidup hampir 1 milenium. Pria yang terburu-buru tidak bisa makan tahu panas. Petik 1. Pada saat ini, Ming Shiyin berlari ke aula besar dan berkata, "Guru, saya telah mengunci tawanan kita." "Tidak akan ada masalah, Tuan." Ketika dia melihat Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya, dia dengan cepat membungkuk, jelas berusaha untuk menyanjung Lu Zhou. Mungkin, Lu Zhou sudah terbiasa dengannya, dia tidak merasa istimewa. Untuk semua yang dia pedulikan, Ming Shiyin bisa menyanjungnya selamanya. Orang ini, saya pikir dia dirasuki oleh Hesen. Petik 2. Apa masalahnya? Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan, Fan Xiwen dengan keras kepala menolak untuk mengungkapkan dalang di balik insiden desa naga ikan. Namun, saya punya saran, dengan senyuman di wajahnya, Ming Shiyin membuat gerakan palu. Lu Zhou berkata, Fan Xiwen adalah pemimpin dari Ksatria Hitam. Jika dia mampu mencapai posisi itu, apakah menurutmu siksaanmu cukup untuk membuatnya berbicara? Petik 2. Bagaimana jika dia menolak untuk berbicara? Ming Shiyin bertanya dengan bingung. Tidak perlu terburu-buru. Lu Zhou berdiri perlahan. Dia menuruni tangga dengan tangan di punggung sambil terus berkata, dalang pasti memegang sesuatu di atas kepala Fan Xiwen. Petik 2. Ming Shiyin bertanya dengan ragu-ragu, apakah Anda berencana untuk berurusan dengan istana, Tuan? Ekspresi Lu Zhou tenang. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Saat ini, satu-satunya orang yang mampu memperoleh informasi dari istana adalah Jiang Aijian karena dia memiliki akses ke arsip istana. Namun, itu sebelum Jiang Aijian meninggalkan istana. Sekarang setelah dia pergi, kecil kemungkinan dia akan bisa mengakses arsip istana. Apalagi, masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Lu Zhou. Bagaimana jika istana membocorkan arsip dengan sengaja menggunakan paviliun langit jahat dan Ksatria Hitam sebagai bidak? Setelah memikirkannya, dia berteriak, Ming Shiyin. Ya Tuan. Petik 2. Aku serahkan menginterogasi Fan Xiwen padamu, kata Lu Zhou dengan lambaian tangannya. Ming Shiyin menjawab dengan hormat, ya Tuan. Saya akan menginterogasi orang ini secara menyeluruh dan mencari tahu dalang di balik insiden itu secepat saya bisa. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, Tuan, Fan Xiwen adalah orang yang sangat kuat. 2 Dark Knight yang kami tangkap juga adalah elit. Saya baru saja memasuki Naschen Divinity Tribulation baru-baru ini, dan saya bahkan tidak memiliki senjata yang cocok. Maukah kamu? Pergilah. Petik 2. Iya Tuan. Ming Shiyin segera menelan kata-kata di ujung lidahnya dan berlari keluar paviliun. Ekspresi pahit muncul di wajahnya. Sepertinya pencapaian saya harus sesuai dengan jenis senjata yang saya inginkan. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang ketika dia mengingat pisau yang patah itu. Old Fort. Siapa itu? Ming Shiyin bertanya dengan kesal. Dia sedang tidak dalam mood yang baik saat ini. Duan Museng muncul, mengacungkan Overlord Spear. Old Fort, ikutlah berdebat denganku. Lihatlah tombak tuanku. Petik 2. Kakak ketiga, saya memiliki sesuatu yang harus saya tangani. Itu tidak akan berhasil. Anda satu-satunya orang di seluruh Evil Sky Pavilion yang bisa berdebat dengan saya. Pan Zong dan Zhou Jifeng tidak cukup. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan latihan yang baik dari mereka. Duan Museng berjalan mendekat dan menepuk bahu Ming Shiyin. Mata Ming Shiyin melihat sekeliling saat dia berkata, Guru telah memerintahkan saya untuk menginterogasi Fan Xiwen hari ini. Ini terkait dengan insiden desa ikan naga. Kakak senior, kenapa kamu tidak berdebat dengan adik junior kecil? Petik 2. Bicaralah tentang iblis betina. Yuaner kecil berlayar di udara dan mendarat di cabang di atas kepala mereka. Aku akan memberitahu tuan 2 dari kalian yang menindasku. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi. Duan Museng mengerutkan kening. Dia berkata sambil menghela nafas, kamu bisa menginterogasi Fan Xiwen nanti. Hanya butuh beberapa saat, dia menepuk pundak Ming Shiyin lagi. Kakak senior, jadilah lembut. Bab 91, Anda bukan murid saya. Tak lama kemudian, suara dari pertarungan satu sisi bisa terdengar dari belakang gunung. Bagaimanapun, Duan Museng sudah mampu menekan Ming Shiyin sebelum dia memiliki tombak tuan. Sekarang setelah dia memiliki tombak tuan, tidak ada pertanyaan tentang hasil pertarungan. Sementara itu,
Lu Zhou hendak mempelajari tulisan surgawi lagi ketika Yuaner kecil berlari ke aula besar. Guru, Jiang Aijian telah mengirimkan surat. Petik 2. Membacanya. Petik 2. Little Yuaner mengambil surat itu dari sakunya dan membacakan dengan lantang, itu niat istana untuk melemahkan Black Knights. Tidak perlu takut akan pembalasan dari istana, senior tua. Petik 2. Lu Zhou merasa curiga. Kaisar memiliki komando langsung atas pasukan khusus. Mengapa dia ingin melemahkan mereka? Yuaner kecil melanjutkan membaca, kamu ingin menyelidiki kebenaran di balik insiden desa naga ikan, tapi maaf untuk mengatakan bahwa aku, yang tahu segalanya, tidak tahu apa-apa tentang ini juga. Namun, Kaisar jelas bukanlah dalang. Dia mengertakkan gigi saat membaca surat itu. Dikatakan bahwa desa ikan naga di Sungai Surga Ukur menyimpan banyak rahasia. Petugas masih terlihat berpatroli di daerah itu sesekali. Ini adalah arsip sangat rahasia, dan tidak dapat diakses. Ngomong-ngomong, saya memberikan 2 informasi secara gratis. 1. Suot Freak, Chen Wenji, telah dibunuh oleh Yu Sangrong. Bukankah aku sudah memberitahumu dia akan segera mati karena bersikap ambigu dengan pendiriannya? Kedua, Ren Buping, Master of Vian Temple, telah keluar dari kultivasi yang terisolasi. Dia telah pergi ke Green Jade Altar untuk bertemu dengan sekte benar. Juga, tolong jangan lupakan pedang yang kamu janjikan padaku. Hahaha. Lu Zhou hanya tertarik pada desa naga ikan untuk saat ini. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia curiga dengan informasi yang dia dengar. Ada petugas yang berpatroli di desa naga ikan Sungai Ukur Surga bahkan sekarang. Jika Jiang Aijian menyebut detail kecil seperti itu sebagai rahasia besar, semuanya jelas lebih rumit daripada yang terlihat. Petik 1. Petugas yang berpatroli di daerah itu. Yuaner kecil melihat gurunya tenggelam dalam pikirannya. Dia ingin berbicara tetapi tidak berani. Lu Zhou mendongak dan melihat Yuaner menelan kata-katanya jadi dia bertanya, apakah ada yang lain? Tuan, jika aku memberitahumu, kau tidak boleh menyalahkanku. Yuaner kecil memeluk lengan Lu Zhou, mencoba bertingkah seperti anak manja. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan berani melakukan ini. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Lu Zhou telah mengubah Yuaner kecil dan memiliki pengaruh atas dirinya. Aku akan perlahan mengajarinya. Aku hanya berharap dia tidak salah jalan di masa depan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Apa yang saya pikirkan? Ketika Yuaner kecil melihat tuannya menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan penuh semangat, saya tahu kamu tidak akan menyalahkan saya, Tuan. Saya ingin senjata tingkat surga juga. Sesuatu seperti tombak Tuan. Saya ingin senjata yang besar dan agung. Petik 2. Lu Zhou memukul kepala Yuaner kecil sebelum dia menegur, berapa kali saya harus memberitahu Anda bahwa basis kultivasi Anda terlalu lemah untuk menangani senjata tingkat surga. Kami akan membicarakan hal ini ketika Anda berada di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Petik 2. Betulkah? Saya selalu memegang kata-kata saya. Petik 2. Yuaner kecil terkikik dan berkata, Mehaem. Aku akan segera menerobos ke ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Petik 2. Dibandingkan dengan murid-murid Lu Zhou lainnya, kesetiaan Yuan kecil adalah yang tertinggi. Dia juga sering berada di sisinya. Secara alami, dia berharap basis kultivasinya lebih tinggi. Sebelum basis budidayanya dipulihkan, Little Yuaner adalah kekuatan terbesarnya. Dia tidak berpengalaman dalam urusan duniawi dan naif. Dibandingkan dengan murid lainnya, dia jauh lebih mudah untuk dididik. Ketika Lu Zhou memikirkan murid-muridnya, dia menginginkan Dewan Misi untuk muncul. Misi utamanya masih untuk mendisiplinkan para penjahat ini. Poin loyalitas Duan Museng, Ming Xiyin, dan Zhao Yue tidak terlalu buruk. Dia masih bisa mengatasi kesulitan mendisiplinkan mereka. Masalahnya terletak pada mereka yang telah meninggalkan paviliun langit jahat. Kesulitan itu tampaknya tidak dapat diatasi bagi mereka yang telah pergi. Basis budidaya Old Eight adalah yang terendah sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya mengandalkan monikernya, Raja Jahat, untuk mengintimidasi orang-orang di jalanan. Intimidasinya bekerja dengan sangat baik karena dia adalah murid dari Evil Sky Pavilion. Pertama tua, Yu Zhenghai, kedua tua, Yu Sangrong, dan ketujuh tua, Si Wuya, ketiganya adalah orang-orang yang membuat Lu Zhou pusing. Tidak hanya mereka memiliki senjata tingkat surga yang menakutkan, tetapi basis kultivasi mereka juga sangat dalam. Apalagi mereka tidak sendiri. Mereka memiliki pembantu yang sekuat Ksatria Hitam. Memikirkan hal ini, dia mendapati dirinya kehilangan kartu formulir puncak Jitiandao. Jika saya memiliki kartu bentuk puncak yang tak terhitung jumlahnya, saya dapat tanpa rasa takut menjelajahi tanah. Petik 1. Master Pavilion,
Zhou Jifeng masuk saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan ke-6, maksud saya, Ye Tianxin sudah bangun. Dia ingin melihatmu. Ye Tianxin dipenjara di Paviliun Selatan. Tanpa perintah Lu Zhou, tidak ada yang berani mengeluarkannya. Bahkan pembudidaya wanita dari Derivat Moon Palace tidak berani melakukan hal seperti itu. Golden Court Mountain kekurangan tenaga baru-baru ini, dan mereka digunakan sebagai pekerja umum. Para pembudidaya wanita melakukan tugas-tugas ini dengan sukarela juga. Itu adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada terkurung di gua refleksi yang dingin. Saya menolak, kata Lu Zhou dingin. Dimengerti. Zhou Jifeng menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Dengan janji tuannya, Yuaner kecil tiba-tiba termotivasi untuk bekerja keras sehingga dia pergi untuk berkultivasi juga. Ketika Lu Zhou melihat bahwa dia akhirnya sendirian, dia fokus untuk memahami tulisan surgawi. Hampir senja ketika Zhou Jifeng masuk ke aula besar lagi. Master Pavilion, Ye Tianxin berkata bahwa dia akan terus berlutut sampai Anda datang dan melihatnya. Dia berlutut di pintu keluar Paviliun Selatan. Petik 2. Kalau begitu biarkan dia berlutut. Petik 2. Dimengerti. Zhou Jifeng pergi. Lu Zhou tidak tinggal di aula besar. Dia pergi ke ruang tersembunyi dan terus fokus belajar. Buang pikiran Anda yang mengganggu. Kosongkan hati dan pikiran Anda. Petik 1. Saat pagi tiba, Lu Zhou akhirnya berhenti belajar. Dia merasa segar. Kesegaran yang dia alami jauh lebih baik daripada istirahat malam yang nyenyak. Dia berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi semuanya tampak normal. Mungkin kekuatan luar biasa telah berpengaruh, tetapi saya belum menemukannya. Bagaimanapun, semakin jelas dan jelas bahwa memahami tulisan surgawi benar-benar bermanfaat bagi saya. Petik 1. Pada saat ini, suara lembut terdengar dari sisi lain pintu. Master Pavilion. Petik 2. Apa masalahnya? Lu Zhou menanggapi saat dia mengklik tombol untuk membuka pintu ruang tersembunyi. Ye Tianxin telah berlutut sepanjang malam. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia. Tidak perlu melaporkan ini padaku. Petik 2. Dimengerti. Zhou Jifeng pergi lagi. Ding. Menghukum murid jahat, Ye Tianxin. Dihadiahi dengan 100 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou memperhatikan bahwa pemberitahuan sistem menggunakan kata, menghukum, dan bukan, disiplin. Meskipun poin kebencian telah lenyap, poin loyalitas tidak memuaskan. Jika dia tidak teliti dalam memberikan hukuman, dia tidak akan cocok untuk menyandang gelar Patriarch of Evil Sky Pavilion. Ketika Lu Zhou akhirnya memasuki aula besar, Ming Shiyin sudah ada di sana. Dia melihat wajah Ming Shiyin bengkak dan lebam. Dia memutuskan terlalu merepotkan untuk bertanya pada Ming Shiyin apa yang terjadi, jadi dia hanya bertanya, bagaimana proses interogasinya. Ming Shiyin membungkuk dan berkata, Fan Xiwen benar-benar keras kepala. Jika saya tidak mengingat kata-kata Anda, Tuan, saya akan menggunakan siksaan. Petik 2. Ksatria hitam juga ahli dalam penyiksaan. Diharapkan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa darinya dengan menginterogasinya. Lu Zhou tidak terkejut dengan hasilnya. Haruskah kita membunuhnya saja? Dia tidak ada gunanya bagi kita hidup-hidup, kata Ming Shiyin. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, masih ada gunanya dia. Petik 2. Ahli ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir 8 daun pasti akan memberinya banyak poin pahala. Namun, jika dia harus memilih antara mencari tahu tentang dalang insiden dan rahasia di balik desa naga ikan, Lu Zhou merasa bahwa yang terakhir jauh lebih berharga. Ming Shiyin. Petik 2. Iya Tuan. Petik 2. Dengan ini saya memerintahkan Anda untuk menyelidiki desa naga ikan di sungai Measure Heaven. Ingat, jangan bertindak gegabah, kata Lu Zhou dengan tegas. Dibandingkan sebelumnya, Ming Shiyi tidak terlalu senang. Dia hanya menjawab dengan hormat, ya, Tuan. Petik 2. Awalnya, Lu Zhou ingin meminjamkannya sebuah tunggangan, tetapi dia pikir itu akan terlalu mencolok dan menarik terlalu banyak perhatian. Karena itulah, dia menepis gagasan tersebut. Ming Shiyin adalah kultivator alam kesengsaraan baru lahir. 8 jam yang dia butuhkan untuk mencapai desa naga ikan dari Gunung Pengadilan Emas dengan terbang. Karena desa naga ikan dijaga ketat, bagaimana Ye Tianxin menyelidiki masalah ini ketika dia meninggalkan Gunung Pengadilan Emas saat itu? Aku harus bertanya pada itu tentang ini. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia menuruni tangga dan pergi ke Paviliun Selatan. Ketika dia tiba, dia melihat Ye Tianxin berlutut di tanah dari jauh, terlihat sangat lemah. Ye Tianxin membuka matanya. Ketika dia melihat Lu Zhou, kekuatan sepertinya melonjak di sekujur tubuhnya. Dia menyesuaikan postur tubuhnya dan menyapanya, Master. Lu Zhou meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum menggelengkan kepalanya.
Kamu bukan muridku. Petik 2. Bab 92, Ming Shi Yin bermasalah. Lu Zhou bisa melihat penyesalan di mata Ye Tianxin. Sayangnya, sudah terlambat. Ye Tianxin mengira Lu Zhou akhirnya mengalah dan datang menemuinya, jadi dia senang ketika melihatnya. Namun, Lu Zhou tetap dingin saat dia berkata, saya punya pertanyaan untuk Anda. Anda hanya perlu menjawabnya. Petik 2. Iya mas, dimengerti. Ye Tianxin hendak memanggil Lu Zhou sebagai tuan tapi dia dengan cepat menelan kata itu. Kapan kamu menyelidiki desa ikan naga? Ye Tianxin terkejut dengan pertanyaan ini. Dia berpikir bahwa tuannya akan memarahinya dengan teliti. Dia tidak berharap tuannya lebih tertarik pada desa naga ikan. Banyak emosi melonjak di hatinya saat ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menjawab dengan jujur, tahun ke-10 setelah saya meninggalkan Evil Sky Pavilion. Petik 2. Bagaimana Anda mengakses arsip lokal dan istana? Beberapa saudari di Derivat Moon Palace adalah penjaga wanita di istana. Mereka akrab dengan aturan istana dan tata letak internal. Mereka membantu saya mendapatkan arsip, tapi butuh 5 tahun, kata Ye Tianxin. Dia berbicara dengan ringan seolah-olah itu tidak penting. Lu Zhou terkejut karena Ye Tianxin menghabiskan waktu 5 tahun hanya untuk mengakses catatan di arsip. Berdasarkan ini, dia bisa melihat betapa bertekadnya dia. Ye Tianxin terus berkata, mungkin, pemusnahan desa naga ikan hanyalah masalah kecil di mata para bangsawan di istana. Namun, beberapa ratus penduduk desa, dia tersedak oleh emosi pada saat ini. Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh, itukah sebabnya kamu membenciku? Ketika Ye Tianxin mendengar ini, pikirannya menjadi kosong. Dia telah sedikit segar sebelumnya, tetapi dia tampak layu ketika dia mendengar pertanyaan Lu Zhou. Lu Zhou tidak menunggunya untuk menjawab dan terus bertanya, apakah Derivat Moon Palace pergi ke Measure Heaven River sebelumnya? Ye Tianxin menjawab, The Derivat Moon Palace memang mengunjungi Measure Heaven River beberapa kali. Istana telah mengatakan bahwa ada banyak suku lain di daerah itu, tetapi Istana Bulan Turunan tidak menemukan anggota dari suku lain selama penyelidikan mereka bertahun-tahun. Sepertinya Ye Tianxin tidak menyadari bahwa dia adalah seorang bai. Namun, dalam ingatan Lu Zhou, Bais tampaknya bukan suku lain yang asli. Mereka adalah etnis yang unik di antara ras manusia Gritian. Jika tidak, Bais tidak akan berani tinggal di sekitar sungai Measure Heaven. Jelas, istana menggunakan suku lain sebagai dalih dan alasan. Ketika Ye Tianxin melihat tuannya membelai jenggotnya, tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba bersujud. Saya bersedia menerima hukuman apapun, betapapun beratnya. Tolong hukum saya, Tuan. Petik 2. Tidak perlu menjadi tidak sabar, Lu Zhou menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku secara alami akan menghukummu karena menipu dan mencela aku. Kebenaran di balik insiden desa naga ikan masih belum terpecahkan. Fan Xiwen mungkin hanya pion dalam hal ini. Jika pelakunya adalah saya di akhir penyelidikan, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Ye Tianxin tertegun. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Pada titik ini, dia tidak lagi tahu siapa yang bisa dia percayai. Kunci dia di paviliun selatan. Dia tidak diizinkan pergi. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan. Dua pembudidaya wanita dari Derivat Moon Palace hanya bisa mengangguk tanpa daya dan membawa Ye Tianxin kembali. Setelah itu, Lu Zhou kembali ke paviliun langit jahat. Pada hari kedua, Lu Zhou berusaha memahami tulisan surgawi seperti biasa. Saat dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba memahami gulungan-gulungan itu, dia menyadari bahwa isi gulungan manusia telah meningkat. Namun, masih sulit untuk memahami gulungan manusia dari tulisan surgawi. Setelah mencoba memahaminya untuk beberapa waktu, Lu Zhou berpikir, saya merasa baik hari ini. Mungkin saya akan lebih beruntung dengan undian berhadiah. Petik 1. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan plus 1. Petik 2. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan plus 1. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mungkin, dia telah menggunakan peruntungannya untuk mencoba memahami tulisan surgawi. Dia memutuskan untuk mencoba lagi di lain waktu. Dia tidak bisa sembarangan menghabiskan poin prestasi yang tersisa. Dia hanya memiliki satu kartu serangan mematikan tersisa. Dia ingin bisa membelinya ketika ada kesempatan. Ding. Ming Shi Yin telah menyelesaikan investigasi Measure Heaven River. Dihadiahi dengan 100 poin prestasi. Lu Zhou sama sekali tidak terkejut dengan pemberitahuan ini. Bagaimanapun, dibandingkan dengan yang lain,
Ming Xiyin adalah yang paling dapat diandalkan dalam menjalankan misi. Dia berspekulasi bahwa dia akan segera menerima surat dari Ming Xiyin tentang penyelidikannya. Anehnya, setelah menunggu selama 6 jam, Lu Zhou tidak menerima surat apapun. Paviliun Langit Jahat selalu menggunakan burung kurir untuk menyampaikan pesan mereka. Burung kurir bergerak secepat tunggangan legendaris. Tidak mungkin surat itu tidak sampai setelah 6 jam. Yuaner, petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Kirim kabar ke Jiang Aijian. Katakan padanya untuk membantu penyelidikan kebenaran di balik desa naga ikan dari dalam istana. Katakan padanya bahwa dia akan diberi hadiah pedang yang bagus jika dia menemukan kebenaran, kata Lu Zhou. Lu Zhou merasa Ming Xiyin berada dalam masalah besar. Beberapa saat kemudian, Yuaner kecil kembali dan berkata sambil tersenyum, saya telah mengirim pesan kepadanya, Tuan. Petik 2. Secara kebetulan, Zhou Jifeng bergegas ke aula besar. Mr. Ford terluka. Little Yuaner berseru kaget. Apa yang terjadi dengan kakak senior keempat? Lu Zhou curiga. Ming Xiyin tidak terluka ketika dia pergi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Ksatria Hitam. Jika Ming Xiyin terluka saat menyelidiki insiden desa naga ikan, semuanya jelas lebih rumit daripada yang terlihat. Dia tetap tenang sambil mengelus jenggotnya dan berkata, di mana dia sekarang? Dia ada di dasar gunung. Pan Zong membawanya ke sini sekarang. Petik 2. Segera setelah itu, Pan Zong membawa Ming Xiyin ke aula besar. Kondisi Ming Xiyin saat ini mirip dengan saat dia bertarung sengit melawan Dark Knight, Chen Zhonghe. Dia berlutut dan berkata, saya senang saya tidak mengecewakan Anda, Tuan. Saya menemukan beberapa petunjuk di Measure Heaven River. Petik 2. Lanjutkan. Petik 2. Ada petugas yang berpatroli di sekitar desa ikan naga Sungai Ukur Surga. Ini telah terjadi dalam dekade terakhir. Saya mengintip di sekitar daerah itu pada malam hari dan membuat penemuan besar. Ming Xiyin menelan ludah sebelum berkata, mereka tampaknya sedang memancing mayat dari sungai. Petik 2. Petik 2, petik 2. Semua orang yang hadir di aula besar terkejut dengan kata-kata ini. Kesampingkan masalah suku lain yang berada di sekitar Sungai Ukur Surga, tidak perlu bagi orang-orang itu untuk mengeluarkan mayat mereka dari sungai. Apalagi mereka sudah melakukan ini selama 1 dekade. Apa alasan memancing mayat? Lu Zhou bertanya. Saya ingin menyelidiki lebih lanjut, tetapi saya tidak sengaja memicu jebakan aneh dan harus segera kembali dalam semalam. Ming Xiyin tampak agak kehabisan napas pada saat ini. Lu Zhou berdiri perlahan. Dia menuruni tangga ke tempat Ming Xiyin berada. Ming Xiyin bersujud. Murid ini tidak berguna. Angkat kepalamu. Suara Lu Zhou tegas dan memerintah. Ming Xiyin perlahan melakukan apa yang diperintahkan. Seperti yang diharapkan, Lu Zhou melihat teratai hitam di antara gelabelanya. Sihir. Pan Zong adalah yang terdekat. Dia tidak memperhatikan tanda itu ketika dia membawa Ming Xiyin ke atas gunung. Ketakutan memenuhi hatinya ketika dia melihat tanda sihir di gelabela Ming Xiyin. Tidak heran Pak Keempat terpengaruh. Ini jebakan sihir. Tidak banyak pembudidaya sihir di bawah langit Gritian. Siapa yang melakukan ini pada Mr. Ford? Pan Zong berseru kaget. Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan Pan Zong. Dia memandang Ming Xiyin dan bertanya, itu dekat sungai Measure Heaven. Mungkin ada jebakan di sepanjang tepi sungai, Tuan, saya baik-baik saja. Saya hanya merasa sedikit lelah. Sihir ini hanya membatasi 60% basis kultivasi saya. Ini tidak terlalu serius, dia berhasil bergegas kembali dari Measure Heaven River dalam semalam dengan 60% dari basis kultivasinya dibatasi. Harus dikatakan bahwa keuletan dan keinginannya untuk bertahan hidup sangat mengejutkan. Kadang-kadang, Lu Zhou bertanya-tanya apakah Ji Tiandao hanya memilih murid-muridnya untuk memenuhi kata-kata dalam puisi itu. Mereka semua sangat berbakat, dan nama mereka cocok dengan puisi itu. Saya pikir terlalu banyak kebetulan di sini. Petik 1. Pan Zong membungkuk dan berkata, ini memang sihir, kita harus membatalkan ini secepatnya. Jika tidak, itu mungkin menyebar sampai Tuan Keempat benar-benar kehilangan akses ke basis kultivasinya. Pada saat itu, mungkin lebih sulit untuk membatalkan ilmu sihir. Bab 93, Kekuatan Sihir. Ming Xiyin terkejut dengan kata-kata Pan Zong. Dia memutar matanya dan berkata, Pan Zong, lebih baik kamu tidak mencoba menakut-nakuti saya. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya. Dia menghentikan Ming Xiyin dan memberi isyarat agar Pan Zong melanjutkan. Pan Zong mengakuinya dan terus berkata, saya tidak mengada-ada. Ketika saya mempelajari perdagangan kembali di Clarity Sect, saya membaca catatan tentang sihir di perpustakaan. Ilmu santet terbagi menjadi santet putih dan santet hitam.
Seorang kultivator akan berjalan di jalan yang salah jika mereka berkultivasi dengan niat jahat. Saya masih muda dan kurang ajar saat itu. Saya terobsesi untuk meningkatkan basis kultivasi saya secepat mungkin, jadi saya mencari ilmu sihir. Sayangnya, semua orang di Clarity Sect menjaga rahasia ini dengan ketat. Selain itu, saya tidak dapat menemukan senior yang telah belajar sihir dan bersedia mengajari saya. Zhou Jifeng bertanya dengan rasa ingin tahu, itukah sebabnya kamu memilih gaya 3 yin? Tetua Sekte Kejelasan hanya memberitahu saya bahwa saya cocok untuk gaya 3 yin, tetapi dia tidak memberitahu saya bahwa saya harus memasangkannya dengan teknik 6 yang. Saya baru belajar tentang keseimbangan antara yin dan yang setelah saya bertemu senior Ji. Kata Pan Zong. Dan, Zhou Jifeng bertanya. Pan Zong melanjutkan dengan berkata, berbicara tentang sihir, pembatasan sihir mirip dengan segel budidaya. Mereka perlahan akan merusak meridian pembudidaya dan memblokirnya. Faktanya, teknik blok segel Sekte Kejelasan dibuat berdasarkan teknik sihir juga. Petik 2. Yang lainnya mengangguk. Inilah mengapa Pan Zong sangat percaya diri dan dengan sukarela menyegel basis budidaya Dark Knight. Pan Zong berkata, bagaimanapun, semakin cepat kita membatalkan sihir, semakin baik bagi Tuan keempat. Dalam kasus Tuan Fifth, basis kultivasinya telah sepenuhnya disegel. Perapal mantra pasti telah melepaskan segel dari jarak dekat, itulah mengapa segel itu segera berlaku. Untuk alasan ini, hasilnya akan sama terlepas dari kapan kita membatalkan sihir. Petik 2. Zhou Jifeng bertanya, karena kamu tahu banyak tentang sihir, apakah kamu tahu cara bagaimana kami bisa mematahkan mantra? Pan Zong mengangguk. Saya ingat pernah membaca tentang metode untuk membatalkan mantra. Ini juga metode yang paling terpercaya dan andal. Ini membutuhkan perapal mantra untuk membatalkan mantra itu sendiri. Metode kedua adalah mengembangkan Zen menurut Buddhisme atau mengembangkan metode Daois. Setelah basis kultivasi korban melampaui basis kultivasi perapal mantra, korban akan dapat membatalkan mantranya. Namun, metode ini tidak memungkinkan. Bagaimanapun, bagaimana seseorang bisa terus berkultivasi jika basis kultivasinya disegel? Petik 2. Jadi yang ingin Anda katakan adalah bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan tentang mantra Mr. Ford. Pan Zong menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lu Zhou dan berkata, saya khawatir hanya Master Pavilion yang mampu melepaskannya. Petik 2. Master Pavilion. Yuaner kecil dan Zhou Jifeng berbalik untuk melihat Lu Zhou. Pan Zong menjelaskan, metode ketiga adalah memiliki seorang kultivator yang jauh lebih kuat daripada perapal mantra yang secara paksa mematahkan mantranya. Jika tidak, konflik antara sihir dan primal ki akan menyebabkan meridian kultivator rusak, dan kultivator akan meledak dan mati. Oleh karena itu, Master Pavilion adalah satu-satunya yang dapat melakukan ini. Petik 2. Meskipun penjelasan Pan Zong masuk akal, Lu Zhou tidak bisa berkata-kata. Dari luar, dia tetap stabil seperti Gunung Tai, tetapi di dalam, dia berpikir, apa yang harus saya lakukan? Mata semua orang tertuju pada Lu Zhou saat ini. Ming Shiyin bersujud dan berkata, tolong batalkan pembatasan untuk saya, Tuan. Lu Zhou mengelus janggutnya saat dia mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Karena ada jebakan sihir di sekitar desa naga ikan sungai ukur surga, ini berarti dia tidak bisa begitu saja mengirim orang dari pavilion langit jahat ke sana. Bagaimanapun, jika seseorang seperti Ming Shiyin menjadi mangsa, tidak diragukan lagi yang lain akan lebih rentan untuk jatuh ke dalam jebakan. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyelidiki desa ikan naga secara pribadi. Adapun untuk membatalkan pembatasan sihir, Lu Zhou bingung. Dia tidak punya solusi bagus untuk ini. Bagaimanapun, dia tidak mungkin memberitahu orang-orang ini bahwa basis kultivasinya hanya di alam Laut Brahman. Saat ini, Duan Museng yang telah menerima berita tentang apa yang terjadi tiba di aula besar. Setelah mengetahui seluk-beluknya, dia langsung memohon, Tuan, meskipun kakak muda sering melakukan kesalahan, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik akhir-akhir ini. Tolong selamatkan dia, Tuan. Petik 2. Zhou Jifeng dan Pan Zong memohon atas nama Ming Shiyin juga. Jika ini terjadi di masa lalu, Ji Tiandao kemungkinan besar akan melompat ke dalam kemarahan yang besar dan mengusir mereka semua. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Ming Shiyin telah melakukan pekerjaannya dengan baik belakangan ini. Meskipun kesetiaan Ming Shiyin tidak stabil seperti Duan Museng atau Yuaner kecil, dia dapat diandalkan dalam menyelesaikan misi. Yang dibutuhkan Ming Shiyin hanyalah sedikit disiplin. Lu Zhou memikirkan semua ini sejenak sebelum akhirnya dia melambaikan tangannya dan berkata, ikutlah denganku. Petik 2. Ming Shiyin sangat gembira saat mendengar ini.
Dia bangkit dan mengikuti Lu Zhou seperti anak yang patuh. Sementara itu, yang lainnya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Lu Zhou. Mereka menyaksikan Ming Xiyin mengikuti Lu Zhou ke ruang tersembunyi. Little Yuaner tersenyum sambil berkata dengan percaya diri, karena Tuan berurusan dengan mantra sihir, tidak akan ada masalah. Zhou Jifeng mengangguk dan berkata, "Mehem. Master Pavilion memiliki basis budidaya yang dalam. Mantra kecil ini tidak ada artinya baginya." Petik 2. Pan Zong mengangguk juga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Duan Museng melirik mereka berdua dan berkata, "Karena Old Fort terserang sihir, kalian berdua akan melakukannya." Petik 2. "Apa maksudmu, Tuan ketiga?" Pan Zong dan Zhou Jifeng bingung. Swoosh! Duan Museng mengangkat overload-nya dan berkata dengan bersemangat, "Spar with me." Pan Zong. Petik 2, petik 2. Zhou Jifeng. Petik 2, petik 2. Di dalam ruang tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Ming Xiyin berada di ruang tersembunyi. Bagaimanapun, tidak ada murid yang diizinkan memasuki ruang tersembunyi. Di masa lalu, mereka mengira tuan mereka menimbun harta karun di sini. Karena tidak ada ventilasi di ruang tersembunyi dan tuan mereka biasanya menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi di ruang tersembunyi, mustahil bagi mereka untuk mengintip. Wajar jika dia bersemangat sekarang karena dia diberikan izin masuk. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, ada berbagai buku tebal rahasia tergeletak di atas meja dan berbagai macam senjata di rak. Ada pedang, tombak, tongkat, dan tongkat. Bahkan ada senjata dengan desain lain tergeletak di sudut. Dia terpesona dengan pemandangan ini. Sepertinya tuannya telah mengumpulkan banyak harta selama ribuan tahun dominasinya. Duduk. Lu Zhou menunjuk ke lantai. Dengan itu, Ming Xiyin segera sadar kembali. Dia buru-buru duduk dengan menyilangkan kaki dan memfokuskan matanya pada satu tempat. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berdiri di belakang Ming Xiyin. "Basis kultivasi saya hanya di alam Brahman C8 Meridian. Selain itu bukan ranah laut Brahman 8 Meridian yang sebenarnya. Avatar saya hanyalah Mighty Four Quadrants. Seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk memeriksa tubuhnya, tetapi hampir mustahil bagiku untuk mematahkan mantranya." Petik 1. Pada saat ini, Lu Zhou menemukan Ming Xiyin berkeringat deras. Sepertinya pembatasan sedang bertingkah. Berdasarkan kondisinya sekarang, sepertinya mantra itu telah membatasi 80% basis budidayanya. Dia mengangkat tangannya yang keriput dan dengan lembut mendorongnya ke Ming Xiyin. Primalkinya mengalir melalui telapak tangannya ke meridian Ming Xiyin. Ming Xiyin sangat terkejut. Basis kultivasi guru memang dalam. Dia mampu menekan primalki alam kesengsaraan yang baru lahir ke tingkat yang begitu lembut. Petik 1. Semakin lembut itu, semakin rendah kemungkinan itu akan melukai meridian Ming Xiyin. Lu Zhou mengendalikan primalki dan memeriksa meridian Ming Xiyin. Dia dengan lembut mengetuk Ming Xiyin beberapa kali. Keran, keran, keran. Lu Zhou meningkatkan outputnya. Ming Xiyin adalah seorang kultivator yang telah menghubungkan 8 meridiannya sejak lama. Jumlah primalki yang mengalir melalui meridiannya tidak akan banyak merugikannya. Namun, ketika primalki Lu Zhou bersentuhan dengan mantra sihir, dia merasakan kekuatan pembalasan. Ming Xiyin mengerutkan kening dan langsung berkeringat. Lu Zhou berpikir, jadi inilah kekuatan sihir. Dia mencoba melewati pembatasan untuk memeriksa meridian Ming Xiyin lainnya. Namun, begitu dia mencoba melakukan itu, mantra sihir sepertinya mendapatkan kemauannya sendiri dan tiba-tiba menyerang. Tidak masuk akal. Lu Zhou menarik tangannya kembali. Namun, kekuatan sihir itu keluar dari punggung Ming Xiyin seperti gelombang energi. Lu Zhou melambaikan tangannya secara naluriah. Dia langsung pergi ke keadaan setelah dia memahami tulisan surgawi. Dari dantian kelautan Qi-nya, dari otaknya dan akhirnya, ke seluruh tubuhnya, cahaya biru samar muncul dan menangkis serangan mantra sihir. Tidak berhenti sampai di situ. Itu mengikuti momentum dan memasuki punggung Ming Xiyin. Bang! Ming Xiyin jatuh ke depan karena benturan. Di saat yang sama, dia merasakan kekuatan aneh dari mantra sihir di tubuhnya menghilang. Bab 94, Hook Pemisahan. Awalnya, Ming Xiyin mengira Lu Zhou bersikap kasar. Namun, kegembiraan membanjirinya ketika dia merasakan pembatasan sihir di tubuhnya telah menghilang. Meskipun dia terguncang oleh dampaknya, dia tidak merasa tidak mau atau tidak puas. Dentang, Ming Xiyin menabrak rak senjata, menyebabkan senjata jatuh ke tanah. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di Istana Gritian. Dari cahaya lilin yang terhalang oleh layar, orang bisa melihat ruangan itu berantakan. Di belakang layar, seorang gadis berpakaian brokat sedang berkultivasi dengan mata tertutup.
Ekspresinya sedikit berubah sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar. Marah dan bingung, dia mengusap tangannya ke seberang meja, mengirim semua yang ada di meja ke tanah. Dia bergumam dengan sedikit ketakutan, seseorang berhasil mematahkan mantraku. Siapa ini? Lu Zhou juga terkejut ketika dia mengirim Ming Shi Yin terbang. Pada saat ini, dia merasakan sensasi menyegarkan yang sama yang dia miliki setelah dia berhasil membatalkan Brahman Lalebay. Dia yakin dia akan mendapatkan kekuatan luar biasa dengan memahami tulisan surgawi. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Ming Shi Yin. Ming Shi Yin yang merasa larangan sihir menghilang juga bisa merasakan meridiannya dan lautan Qi dan Tian yang sebelumnya diblokir menjadi tidak terblokir. Rasa sakitnya karena dikirim terbang tidak penting dibandingkan dengan penemuan ini. Dia segera mengedarkan primal Qi-nya untuk menstabilkan dirinya sebelum dia berlutut dan berkata, "Terima kasih telah membatalkan pembatasan, Tuan. Keterampilan Anda tak tertandingi." Petik 2. Lu Zhou memandang Ming Shi Yin tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Tulisan surgawi benar-benar luar biasa dan kuat. Bahkan mampu menekan ilmu sihir. Petik 1. Lu Zhou masih tersesat dalam pikirannya tentang tulisan surgawi sementara perhatian Ming Shi Yin tertuju pada senjata di sekelilingnya. Dia mengambil dua senjata dan menilai mereka. "Tuan, apa ini?" Itu bukanlah pedang atau kail meskipun itu menyerupai kedua benda di kedua ujungnya. Pisau itu bergerigi. Itu adalah desain yang sangat aneh. Senjata lainnya menyerupai sarung. Tatapan Lu Zhou tertuju pada kedua senjata ini. Ding! Senjata yang diperoleh, Separation Hook dan Scabbard. Pemilik yang direkomendasikan, Ming Shi Yin. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Pasti ada beberapa kekuatan yang berperan di ruang tersembunyi itu. Baik itu takdir atau kebetulan murni, Ming Shi Yin entah bagaimana tersandung pada senjata ini. Sebelum Lu Zhou bisa mengatakan apapun, Ming Shi Yin berkata sambil tersenyum, "Guru, saya pikir senjata ini cocok untuk saya. Pedang ini, sarungnya, aku suka item yang tidak sesuai seperti ini. Aku yakin itu setidaknya senjata kelas bumi." Dia berhenti sejenak sebelum dia membaca tulisan kecil di sarungnya dengan keras, "Separation Hook." Karena Ming Shi Yin tidak menguji senjata dan hanya menilai dengan matanya, wajar jika dia mengira itu adalah senjata kelas bumi. The Separation Hook and Scabbard sepertinya telah tergeletak di ruang tersembunyi untuk waktu yang lama. Mereka tampak tua. Namun, karena sistem telah merekomendasikan Ming Shi Yin sebagai pemiliknya, itu pasti akan menjadi senjata tingkat surga setelah diaktifkan. Ketika Lu Zhou melihat keengganan Ming Shi Yin untuk berpisah dengan kail dan sarung pemisahan serta senyum memikat di wajah Ming Shi Yin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Turunkan mereka." Petik 2. Hah? Ming Shi Yin sedikit tertegun. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan kait pemisah dan sarung tangan di lantai. Dia tidak berani melawan tuannya. Lu Zhou dengan cepat menemukan alasan dan berkata, "Kamu baru saja memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir, dan basis kultivasimu tidak cukup stabil untuk saat ini. Masih terlalu dini bagimu untuk menangani senjata tingkat surga." Petik 2. Ketika Ming Shi Yin mendengar ini, dia merasa kecewa. Namun, ketika dia mendengar arti tersembunyi dari kata-kata tuannya, dia menjadi bahagia lagi. Berdasarkan kata-kata tuannya, sepertinya huk pemisahan akan diberikan kepadanya cepat atau lambat. "Iya Tuan, aku akan menjadi lebih kuat secepat yang aku bisa," Ming Shi Yin berkata dengan penuh semangat. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Ming Shi Yin mengerti ini adalah isyarat untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu ruang tersembunyi, dia berbalik dan melihat huk pemisahan, jelas tidak mau berpisah dengannya. Setelah Ming Shi Yin pergi, Lu Zhou mengamati barang-barang di ruang tersembunyi yang berserakan di mana-mana. Untungnya, ruang tersembunyi itu luas. Aku akan membiarkannya tetap berantakan. Lagi pula itu tidak akan merugikanku. Dia mengangkat tangannya dan Separation Hook dan Scabbard terbang ke tangannya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou akhirnya muncul dari ruang tersembunyi ke aula besar. Dia menemukan bahwa Duan Museng dan yang lainnya telah pergi. Pada saat yang sama, dia melihat Ming Shi Yin menunjuk dengan penuh semangat kepada Yuaner kecil saat mereka berbicara sementara Yuaner kecil akan terkesiap kaget sesekali. Lu Zhou berjalan ke arah mereka. Ketika kedua muridnya melihatnya, mereka langsung membungkuk dan memberi hormat. "Guru." Petik 2. Ming Shi Yin. Petik 2. "Iya Tuan." Petik 2. "Meskipun mantranya rusak, kamu tidak boleh ceroboh." "Iya, Tuan," Ming Shi Yin menjawab dengan patuh. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Awalnya, dia tidak berniat meninggalkan Gunung Pengadilan Emas untuk saat ini. Bagaimanapun,
Dengan basis kultivasinya saat ini, tindakan terbaik baginya adalah tinggal di paviliun langit jahat dan memikirkan cara untuk mendapatkan poin pahala melalui murid-muridnya saat dia perlahan membangun kekuatannya. Namun, kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan sangat penting. Itu juga terkait dengan elit sihir di istana. Jika dia bisa sampai ke dasar ini, dia mungkin bisa menangkap orang yang menyegel basis budidaya Zhao Yue. Faktor lain yang membuat Lu Zhou memandang masalah ini dengan sangat penting adalah bahwa daftar misi sistem dengan jelas menyatakan bahwa menyelidiki kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan akan memberinya 3.000 poin prestasi. Sistem tidak pernah menghadiahinya 3.000 poin prestasi untuk satu misi sebelumnya. Pentingnya masalah ini jelas. Akhirnya, Lu Zhou berkata, aku akan berangkat ke desa ikan naga pagi-pagi sekali. Petik 2. Ming Xiyin tercengang saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia sadar. Dia berseru, kemenangan pasti karena Tuan secara pribadi bergerak. Karena Lu Zhou baru saja mencabut pembatasan sihir atas dirinya, keyakinan dan keyakinannya pada Lu Zhou bahkan lebih tinggi daripada Lu Zhou sendiri. Di sisi lain, ketika Yuaner kecil mendengar bahwa Lu Zhou berencana untuk pergi keluar, dia sangat bahagia sehingga dia mulai bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dia berkata, Guru, saya ingin pergi dengan Anda. Lu Zhou mengabaikan Yuaner kecil. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ming Xiyin dan berkata, jagalah Black Knights dengan baik. Petik 2. Ya, Tuan, Ming Xiyin menjawab sambil membungkuk, dengan kakak senior ketiga dan aku di sini, mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Petik 2. Setelah itu, Lu Zhou berbalik untuk pergi. Namun, dia hampir tidak mengambil 2 langkah ke depan sebelum dia berbalik dan bertanya, apakah ada berita tentang para pengkhianat? Yang dimaksud dengan pengkhianat, yang dimaksud adalah yang tua pertama, Yu Zhenghai, kedua tua, Yu Sangrong, dan yang lainnya. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, baru-baru ini, saya belum meninggalkan Gunung Golden Court. Saya tidak menyadari urusan di dunia luar. Petik 2. Lu Zhou mengangguk sedikit. Karena dia mengalahkan orang-orang dari Jalan Mulia 2 kali, para pengkhianat tampaknya tidak terlalu menonjolkan diri dan tidak bergerak sama sekali. Setelah aku menangani masalah desa ikan naga, aku harus memikirkan cara untuk menangani para pengkhianat ini. Setelah memberikan instruksinya, Lu Zhou kembali ke paviliun langit jahat untuk melanjutkan memahami tulisan surgawi. Setelah dia dengan sempurna membatalkan mantranya, pemahamannya tentang tulisan surgawi tampaknya semakin dalam. Lu Zhou mengeluarkan antarmuka Heavenly Writing. Isi dari Human Scroll muncul di hadapannya. Sepertinya bersinar. Pada saat ini, skrip yang biasanya canggung dan sulit tampak lebih hidup. Jauh lebih nyaman dan mudah dibaca. Dapatkan wawasan tentang asal dan cahaya. Dari kekuasaan, jalan terbuka. Dengan meningkatkan 10 keterampilan kekuatan, perjalanan yang menakjubkan itu menyenangkan, Lu Zhou membaca kalimat itu dengan lantang. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, Brahman Lullaby tidak efektif, dan itu bisa menekan sihir. Apakah Human Scroll efektif melawan metode kultivasi yang mengacaukan hati? Petik 2. Dia terus membaca. Seperti yang diharapkan, konten baru muncul di bawah. Untuk mendapatkan kekuatan inkorporealitas sehingga kita dapat mengunjungi banyak tempat tanpa harus pindah, banyak manfaatnya. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membungkam segalanya, untuk memelihara dan mewujudkan samadhi. Seperti cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana, sambil tetap diam dalam samadhi. Lu Zhou benar-benar asyik belajar, lupa waktu. Pagi selanjutnya, Lu Zhou merasa sangat segar. Setelah dia menutup antarmuka Heavenly Writing, dia meninggalkan ruang tersembunyi. Yuaner kecil sedang menunggunya di aula besar. Ekspresinya yang bersemangat memberitahu Lu Zhou bahwa dia ingin keluar juga. Ketika dia melihat tuannya, dia berlari dan berkata, Tuan, saya ingin naik Wizard. Saya tidak ingin Bian. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kekanak-kanakan. Dia ingin menegurnya tetapi akhirnya, memutuskan untuk memuaskan keinginannya. Bagaimanapun, dia sudah tua dan tidak bisa menanggung perjalanan berbatu. Keduanya berjalan keluar dari Evil Sky Pavilion. Yuaner kecil menyeringai pada Ming Xiyin yang baru saja tiba. Ming Xiyin mengikuti mereka di luar aula besar. Ketika mereka berada di luar, Wizard muncul di atas awan dari hutan gunung pengadilan emas. Ketika dia melihat penampakan gunung legendaris itu, Ming Xiyin sangat iri sehingga bola matanya hampir putus dari rongganya. Jika dia bisa memiliki tunggangan seperti ini, dia bersedia menanggung pukulan setiap hari. Tuan, saya ingin duduk di depan. Yuaner kecil menunjuk dengan nakal ke bagian depan punggung Wizard.
Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Punggung Wizard lebar, dan penunggangnya akan bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Penerbangannya sangat stabil sehingga tidak akan mengganggu seseorang untuk menikmati pemandangan. Ketika mereka berdua mereda di punggungnya, Wizard menggeram pelan sebelum meluncur ke udara dan menghilang ke cakrawala. Ming Xiyin mengejar mereka dan mencari di langit, tetapi Wizard tidak lagi terlihat. Sementara Wizard terbang di langit, Lu Zhou memeriksa dashboard sistem. Dia memiliki 2.210 poin prestasi tersisa. Dia tidak membeli kartu item dan memutuskan dia hanya akan membelinya, berdasarkan situasinya, ketika dia membutuhkannya. Misalnya, jika dia berada dalam situasi berbahaya yang tidak bisa dia hindari, dia bisa memilih 4 kartu sempurna. Jika dia punya cukup waktu, dia akan meninggalkan daerah itu di punggung Wizard. 2 jam kemudian, Wizard mulai melambat dan turun dari langit. Tuan, apakah kita sudah sampai? Yuaner kecil tampak enggan turun dari punggung Wizard. Lu Zhou mengabaikannya dan terus mendesak Wizard untuk mendarat. Little Yuaner tidak punya pilihan selain turun begitu mereka mendarat. Lu Zhou mengingat Wizard dan mengamati sekelilingnya. Dia berkata, kita dekat dengan sungai Measure Heaven. Wizard akan menarik terlalu banyak perhatian. Petik 2. Tuan, karena kamu sangat kuat, kamu bisa pergi ke sana dan membunuh mereka semua, kan? Little Yuaner bertanya dengan bingung. Apakah kamu berbicara kembali dengan tuanmu? Kata Lu Zhou dengan nada menegur. Bagaimanapun, kata-kata tuan itu hukum. Keduanya hendak beristirahat ketika Yuaner kecil tiba-tiba berkata, Tuan, seseorang mendekati kita. Dia terbukti berguna saat ini. Segera, beberapa pembudidaya bisa terlihat terbang di atas hutan dengan pedang terbang. Ji Tiandao datang untuk kita. Lari. Para penjahat dari Evil Sky Pavilion ada di sini. Cepat. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Para pembudidaya terbang melewati kepala Lu Zhou dan Little Yuaner di siang hari bolong. Ketika seorang kultivator ranah laut Brahman 8 Meridian terbang melewati mereka, ia dengan baik hati menasihati mereka, orang tua, cepat lari. Penjahat lama, Ji Tiandao, akan datang. Apakah kamu muak hidup? Petik 2. 1. Suara mendesing. Para pembudidaya terbang dengan cepat dan menghilang ke dalam hutan. Yuaner cemberut dan bertanya dengan ragu, Guru, kapan Anda mengejar mereka?